mudah-mudahan dengan melepas nikah kami kita berubah pikiran. Bahkan yang isinya juga selain cerai juga meminta hak adonah atau perwalian anak terhadap bayi. Inara Rusli baru-baru ini kembali terlihat menyentil sang suami Virgon melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Hal ini tampaknya dilakukan Inara pasca Virgon mencabut gugatan cerainya untuk selanjutnya memasukkan kembali dan menuntut hak asuh anak. Inara Rusli pun lantas tak segan-segan bahkan belak-belakan membongkar aib Virgon dari puasa bolong sampai berselingkuh. Puasa wajib bolong mulu, modusnya nonton Netflix atau ngerjain lagu di studio, padahal mudut. Sholat 5 waktu di akhir waktu mulu, itu juga kudu ditoain. Dikasih keringaan jamak sholat dibilang sesat. Udah janji gak akan ulangin selingkuh, malah tahu-tahu nawarin poligami. Mau angkat derajat cabe-cabean, pura-pura bilang kontakkan lewat orang tuanya, padahal masih ngempet di apartemen. Modusnya selalu pura-pura ngambek, silent treatment, padahal burung dah gatel, padahal habis enak-enak. Duit dia dadain buat cabe-cabean, bayar kontrakan, bayar kuliah bisa, tapi bisa nyari suaka ke emak, ngompor-ngomporin duit diserakahin istri, padahal memang itu hak anak istri. Ditawarin mediasi sama ustadz malah pengen pisah, dinasehatin malah tambah nekat ketemuan, dikasih lihat bukti-bukti malah merasa paling tersakiti. Abis itu gantian nawarin mediasi, malah jadi somasi, dan nyuruh minta maaf malah dilapor polisi. Dilapor polisi balik nggak terima, ikutan lapor polisi. Sekarang mau gugat hak asuh anak. Figur macam apa yang mau dikasih ke anak? Ada-ada aja memang tuh cerita hidup kawan lawyernya si Uda ini, tulis Inara Rusli kesal. Ya, seperti diketahui, kuasa hukum Virgon membeberkan bahwa pihaknya telah mencabut gugatan cerai, tetapi bukan untuk membatalkan perceraian, melainkan untuk menambah gugatan baru, yaitu tuntutan atas hak asuh anak. Yang pasti tadinya hari ini itu klien kami mau hadir jam 2 untuk hadir di sini langsung juga. Tapi karena yang bersangkutan ada kerjaan di luar kota, jadi kami yang mewakili, saya Mas Kris, Mas Adi, dan kawan-kawan kantor. Kemudian mengenai tadi yang sudah disampaikan Mas Kris, kita mempunyai bukti, kita mempunyai saksi yang baru yang telah kita simpulkan dan telah kita analisa bersama bahwa insya Allah kami yakin akan mendapatkan hak adonah atau perwalian anak kepada klien kami, Mas Virgon. Jadi untuk bukti dan saksi-saksinya nanti akan kita segera kumpulkan. Dan juga tadi Mas Kris menyampaikan bahwa 1-2 hari ini kita juga akan memasukkan gugatan baru, ya, gugatan yang isinya juga selain cerai juga meminta hak adonah atau perwalian anak terhadap klien. Inara Rusli tampaknya memang sudah tak sanggup lagi menghadapi kelakuan sang suami Virgon yang berselingkuh darinya. Bahkan kini Inara Rusli memutuskan untuk kembali mandiri dan bekerja menafkahi anak-anaknya. Atas dasar keinginan menafkahi anak-anaknya, Inara Rusli pun akhirnya harus membuat keputusan berat, yaitu melepas cadarnya. Ini aku memutuskan untuk kembali kerja punya anak. Jadi ada unsur darurat di sini, darurat. Jadi karena itu ya aku harus membuka cadar. Jadi mudah-mudahan teman-teman media semuanya netizen gak berburuk sangka gitu sama aku, karena aku juga berjuang buat anak-anak aku. Pasca Inara Rusli membuka cadarnya, ucapan Masya Allah pun terdengar. Bagaimana tidak, Inara Rusli terlihat begitu cantik memancarkan sinar melalui kecantikan wajahnya. Tafadhol, silakan. Ina sekarang membuka cadarnya di depan media, Masya Allah. Bismillah, saya buka sama Allah, saya pakai nama Allah, saya buka sama Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Masya Allah semuanya. Inara sendiri mengakui bahwa keinginannya untuk hidup mandiri, bekerja, dan sampai harus membuka cadar dimulai dari saat Virgon menggugat cerai dirinya.
Saat itu pula terbongkar dari Ustadz Dery Sulaiman bahwa keinginan Virgon pula untuk melihat Inara tanpa cadar, sehingga Ustadz Dery Sulaiman pun mendoakan agar Virgon berubah pikiran batal cerai setelah melihat Inara melepas cadar. Setelah saya digugat, Setelah digugat itu memang ada keinginan untuk melepas nikah. Dan sebetulnya ini yang diinginkan sama Virgon. Ina tidak bernikah. Mudah-mudahan dengan melepas nikah ini Virgon berubah pikiran. kenapa sih Pak Inara? Nggak jadi cerai dulu. Seperti diketahui, Inara Rusli sendiri sudah sempat melaporkan ke pihak berwajib Virgon dan juga wanita yang diduga selingkuhan Virgon, Henry Anissa, atas dugaan perzinahan. Inara Rusli menuntut pula apa yang dijanjikan oleh Virgon dalam surat pernyataan yang menyebut jika dirinya kembali berselingkuh akan memberikan hak asuh anak kepada Inara Rusli beserta dengan nafkah 40 juta rupiah. Laporan polisi ini dilakukan atau diberikan Mbak Inara terkait dengan surat pernyataan yang pernah dibuat oleh Virgon, di mana dalam surat pernyataan itu ada 4. Satu, kalau Virgon mengulangi perbuatannya, maka Virgon akan menceraikan Mbak Inara, dan dia sudah lakukan di pengadilan agama. Yang kedua, kalau Virgon juga mengulangi perbuatannya, dia bersedia dilaporkan, diproses hukum karena melanggar pasal 284 perzinaan. Itu dalam surat pernyataannya, dan kita sudah melakukannya. Mbak Inara sudah melakukan. Yang ketiga, terkait dengan persidangan di pengadilan agama, itu Virgon juga sudah menyatakan dalam surat pernyataannya bahwa hak asuh ada pada Inara. Poin 3. Yang poin keempat, bahwa biaya hidup anak-anaknya sebesar 40 juta akan dia berikan kepada Mbak Inara. Itu semua adalah poin-poin pernyataan Virgon yang kita akan lakukan, yang akan kita cari kebenaran. Lalu terkait dengan Inara Rusli yang habis-habisan membongkar aib dari sang suami Virgon, dari puasa yang bolong sampai keinginannya melakukan poligami itu, bagaimanakah pendapat kalian sendiri, para warganet?